Saya jadi bingung sebenarnya DPR ini adalah wakil rakyat ataukah sudah berubah fungsi menjadi wakil ketua umum partai gitu loh ya. Kalau sesuatu itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, lantas untuk apa lagi dipertahankan? Apa gunanya dipertahankan? Kan seperti itu. Jadi kalau DPR sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya menurut saya sudah layak dibubarkan. Bubarkan saja. KPK juga belakangan ini sudah tidak begitu kelihatan taringnya. Sudah tidak begitu berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal dana operasional untuk KPK itu begitu besar. Tetapi KPK belakangan sepertinya sudah tidak memiliki taring yang dapat diharapkan oleh rakyat. Nah, sehingga menurut saya KPK ini juga sebaiknya dibubarkan saja. Ada lebih baiknya DPR dan KPK ini segera dibubarkan. Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Saya barusan melihat berita tertanggal 7 April 2023. Ini beritanya masih baru sekali. Kejaksaan Agung mendukung rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Saya pikir bukan hanya Kejaksaan Agung ya, saya pikir mayoritas rakyat Indonesia juga sangat mengharapkan agar rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ini segera disahkan menjadi undang-undang. Lantas apa yang menjadi kendalanya? Yang menjadi kendalanya adalah para wakil rakyat yang sudah kita pilih. Mereka terkesan yang menghalang-halangi atau menghambat atau bahkan menolak rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ini disahkan menjadi undang-undang. Wow, luar biasa. Saya pikir-pikir kenapa ya? Apa alasannya ya? Kok mereka tidak menerima rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ini? Kenapa mereka menolak? Kenapa mereka malah menghalang-halangi RUU perampasan aset koruptor ini disahkan menjadi undang-undang? Apa mungkin penolakan mereka ini bisa kita tafsirkan sebagai pengakuan ya? Pengakuan bahwa saya adalah koruptor gitu. Loh, bagaimana saya mengesahkan RUU perampasan aset koruptor sementara saya sendiri adalah koruptor, ya kan? Jadi saya pikir jangan sampai penolakan ini bermakna pengakuan bahwa justru mereka adalah para koruptor yang terhormat gitu ya. Ada satu hal yang lebih menggelikan lagi. Kemarin saya nggak tahu tanggal berapa waktu pertemuan Komisi 3 DPR RI dengan Pak Mahfud MD. Ada Pak Bambang Pacul menanggapi itu ya. Pak Mahfud MD secara belak-belakan mengutarakan itu, meminta agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Dan kemudian ditanggapi oleh Pak Bambang Pacul. Katanya kita di sini semuanya punya bos. Jadi kalau bos mengiyakan, maka kita akan melaksanakan itu. Wow. Saya jadi bingung sebenarnya DPR ini adalah wakil rakyat ataukah sudah berubah fungsi menjadi wakil ketua umum partai gitu loh ya. Saya jadi mempertanyakan ini. Jadi saya pikir kesimpulan sementara yang bisa saya ambil adalah DPR ini dibubarkan saja. Meskipun Pak Mahfud MD dalam sebuah kesempatan mengatakan bahwa seburuk-buruknya DPR akan lebih buruk lagi situasi bangsa kita tanpa DPR. Kira-kira seperti itu kata Pak Mahfud MD. Tetapi menurut saya, kalau sesuatu itu sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
Lantas untuk apa lagi dipertahankan? Apa gunanya dipertahankan? Kan seperti itu. Jadi kalau DPR sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya menurut saya, sudah layak dibubarkan. Bubarkan saja. Nah kemudian menurut saya KPK juga belakangan ini sudah tidak begitu kelihatan taringnya. Sudah tidak begitu berfungsi sebagaimana mestinya. Padahal dana operasional untuk KPK itu begitu besar. Tetapi KPK belakangan sepertinya sudah tidak memiliki taring yang dapat diharapkan oleh rakyat. Nah sehingga menurut saya KPK ini juga sebaiknya dibubarkan saja. Lantas pemberantasan korupsi akan ditangani oleh siapa? Saya pikir yang lebih dapat dipercaya bisa memberantas korupsi adalah PPATK. Iya kan? Ini yang lebih dipercaya oleh rakyat. Padahal PPATK itu baru saja dibentuk pada tahun 2002. Belum lama. Tetapi mereka sudah menunjukkan taringnya. Mereka sudah menunjukkan keseriusannya dalam bekerja. Nah, saya pikir mungkin ada lebih baiknya bagi bangsa dan negara ini apabila PPATK yang kemudian diberikan payung hukum, diberikan legal standing untuk menjadi lembaga pemberantas korupsi. Itu lebih meyakinkan rakyat hari ini. Itu lebih dipercaya oleh rakyat hari ini. Dibantu oleh Kejaksaan Agung dan Polri. Saya pikir itu bukan hanya lebih dipercaya oleh rakyat, tetapi juga akan lebih menghemat anggaran negara. Nah sehingga menurut saya kesimpulan dari video ini, saya secara pribadi berpendapat bahwa ada lebih baiknya DPR dan KPK ini segera dibubarkan. Dan berikan payung hukum, berikan legal standing kepada PPATK untuk menjadi lembaga pemberantasan korupsi. Saya pikir kalau PPATK disahkan, diberikan payung hukum, diberikan legal standing, menjadi lembaga pemberantasan korupsi, wow, ini akan lebih membantu negara kita, ini akan lebih menjaga kestabilan perekonomian negara kita, ini akan lebih menjamin ketenteraman dan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia ke depan. Saya kira hanya itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Saya Kristianto Yenoni, bravo Pak Mahfud MD, bravo PPATK, bravo Kejaksaan Agung. Salam hormat dari saya.